Habis lomba dapat uang 10 juta. Biar nggak cepat habis, enaknya dibawa kemana ya? Ada yang tahu? Adik kakak pergi sekolah. Tidak lupa sarapan nasi. Matematika itu bukan cari masalah, matematika cari solusi. Tepuk salam. Ucap salam, jabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak semuanya? Di hari yang ceria ini bersama kakak Dian, kita akan belajar tentang aritmatika sosial, tentang bunga. Nah, bunga apaan tuh? Iya, benar sekali. Cluenya udah dari depan tadi, yaitu tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Di mana kompetensi dasar yang akan dibahas adalah KD 4.4 Matematika Wajib kelas 11, yaitu pertama, kalian dapat menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk adanya pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, bunga tunggal, dan anuitas. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran kontekstual, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan dan menyelesaikan permasalahan tentang bunga tunggal dan bunga majemuk dengan benar. Gimana? Udah nggak sabar buat belajar? Let's go, mari kita mulai. Apa itu bunga? Bunga mungkin udah nggak asing di telinga kita. Dengan bayangan ini adalah sebuah tanaman yang indah dan harum. Namun di Indonesia istilah bunga juga digunakan untuk menyatakan imbalan untuk penggunaan modal dalam jangka waktu tertentu. Menurut Badan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, suku bunga bank adalah bentuk balasan jasa yang diberikan oleh sebuah bank kepada nasabahnya ataupun sebaliknya. Misalkan nih, kita menaruh modal usaha di suatu bank, bank akan mengolah modal kita, kemudian saat sudah jatuh tempo, bank akan mengembalikan uang kita beserta biaya lainnya. Nah, biaya lainnya inilah yang kita sebut dengan bunga. Bunga terdiri dari dua jenis, yakni ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung dari besarnya modal pokok untuk seluruh periode transaksi. Sementara bunga majemuk adalah bunga yang dihitung tidak hanya modal pokok, tapi juga dari akumulasi bunga periode sebelumnya. Nah, untuk mengenali perbedaan dari kedua jenis ini, yuk kita lakukan simulasi berikut ini. Jadi, pemerintah kita punya produk investasi nih, namanya Sukuk. Sukuk adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan dari sebuah aset. Nantinya setelah jatuh tempo, misal dalam setahun, 2 tahun, maka para pemegang akan mendapatkan imbalan berupa uang sewa bagi hasil dan lain-lainnya, di mana tujuan utama penerbitannya adalah untuk dapat membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Contoh misalkan ada pembangunan tol, jembatan, ataupun menambah stabilitas pasar keuangan domestik di Indonesia. Mari kita berandai-andai. Jika kita memiliki uang sebesar 10 juta dan akan kita gunakan untuk membeli sukuk tersebut pada tahun 2023, modal awal kita adalah 10 juta rupiah. Setelah berjalan setahun, kita akan mendapatkan bunga 7%. Dari 10 juta rupiah akan ditambah 700.000 sehingga pada tahun 2024, modal awal kita telah berkembang menjadi berapa? Yap, betul sekali, menjadi 10.700.000. Dan dalam sistem bunga tunggal, besarnya bunga adalah tetap sehingga pada tahun 2025 kita yang sudah berjumlah dananya 10.700.000 akan bertambah lagi sesuai dengan bunganya, yakni 700.000, maka akan menjadi 11.400.000. Hal ini berulang setiap tahun sehingga pada saat jatuh tempo suku bunga kita di tahun 2026, kita akan mendapatkan modal kita kembali beserta bunganya dengan total 12.100.000. Nah, kemudian bagaimana dengan suku bunga majemuk?
Pada prinsipnya, perhitungan bunga tunggal dan bunga majemuk untuk 1 tahun pertama adalah sama. Modal awal kita akan berkembang menjadi 10.700.000 di tahun pertama, yakni di tahun 2024. Nah, perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk terlihat di sini pada tahun kedua, yaitu pada tahun 2025. Besar total bunganya tidak lagi 700.000 karena penghitungan bunga majemuk itu berdasarkan nominal terakhir yang kita miliki. Jadi 7% bukan dikalikan 10 juta, melainkan dikalikan 10.700.000, sehingga totalnya menjadi 11.449.000. Itu terjadi di tahun 2025. Nah, ini berlaku juga untuk tahun-tahun berikutnya. Maka pada tahun 2026 ketika jatuh tempo, modal kita kembali beserta kuponnya dengan total Rp12.250.430. Untuk selanjutnya, kita tidak perlu merinci tahun demi tahun proses bunga tersebut, karena untuk menghitung besarnya modal setelah periode waktu tertentu, kita bisa menggunakan formula ini. MN adalah modal setelah periode ke N dan MO adalah modal awal, dan modal awal ini akan dikalikan dengan 1 plus NB untuk bunga tunggal dan 1 plus B pangkat N untuk bunga majemuk, di mana B-nya adalah suku bunga dalam persen dan N adalah periode waktu. Ini adalah hasil perhitungan kita tadi, di mana dilihat dari jumlahnya, sistem bunga majemuk terlihat lebih menguntungkan, bukan? Ya, karena hal ini sistem bunga majemuk membungakan bunga yang didapatkan pada periode sebelumnya. Sehingga bunga majemuk juga sering disebut juga loh sebagai bunga berbunga. Bunga majemuk menjamin keuntungan ketika kita menabung atau berinvestasi, tapi di sisi lain bunga majemuk ini akan merugikan kita ketika terjerat hutang, karena semakin lama meminjamkan maka bunga kita akan semakin besar. Oke, gimana? Mudah bukan? Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang bunga tunggal dan bunga majemuk, mari kita latihan soal dulu. Silakan kalian simak soal berikut. Di mana Benny punya modal sebesar 1 juta dan akan diperbungakan dengan dasar bunga majemuk 3% setahun. Silakan hitung nilai akhir modal Benny tersebut setelah 3 tahun. Silakan dikerjakan ya, Kakak Dian tunggu selama 3 menit. Baiklah, karena waktu sudah habis, mari kita diskusikan satu soal tadi bersama-sama. Di mana Pak Benny punya modal 1 juta dengan bunga majemuk yang diperoleh 3% per tahun. Maka setelah 3 tahun, berapakah modal akhirnya Pak Benny? Maka dengan rumus bunga majemuk kita dapat menggunakan rumus MN sama dengan MO 1 plus B pangkat N. Dengan memasukkan komponen angka tadi, maka hasil akhir yang kita peroleh berapa? Ya, hasil akhir yang kita peroleh adalah Rp1.092.727. Gimana kalian, apakah langkah-langkahnya sudah sama? Dan hasil akhirnya apakah sudah benar? Oke, sudah benar, pintar. Nah, karena matematika adalah ilmu yang menyenangkan dengan rumus-rumus yang sudah kakak paparkan tadi. Baiklah, demikian kelas kita hari ini dengan materi aritmatika sosial tentang bunga majemuk dan bunga tunggal. Semoga materinya dapat kalian pahami dan dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.